Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Terima kasih buat hadirnya. Untuk kali ini saya akan jelasin ya gimana cara membedakan trafo murni dan trafo KW. Nah, sesuai dengan judul ya, untuk pembahasan kali ini saya akan mencoba mengukur ya sebuah trafo. Di sini ada contoh-contoh trafo ya. Di sini semuanya trafo terbilang trafo KW ya. Sebenarnya trafo KW itu bukan trafo yang memiliki kualitas buruk, hanya saja penulisan spesifikasinya melebihi dari power yang tertera. Misalkan di sini seharusnya 3 ampere tapi ditulis 5 ampere. Nah, tetapi 3 ampere ini adalah 3 ampere murni. Jadi hanya pada penulisan, bukan pada kualitas dari produk tersebut ya. Nah, untuk membedakan trafo murni dan trafo KW atau trafo banci itu kebanyakan dari jenis kawat ya. Jenis kawat itu ada yang tembaga dan ada aluminium. Dan trafo banci kebanyakan menggunakan kawat aluminium. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini saat dikerik di bagian bawahnya itu terlihat putih ya, isi dalamnya putih seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi kalau isinya putih berarti itu aluminium. Saat dikerik yang isinya kuning-kuning emas itu artinya tembaga ya. Nah, itu tembaga itu artinya kawatnya kualitas bagus, dan ini kualitas di bawah dari tembaga ya. Biasanya kalau misalkan contoh sebuah trafo, di sini ada ini ukurannya, saya ukur dengan jangka sorong ya. Di sini terukur 0,9 mm, jadi nggak sampai 1 mm, dan yang ini 0,7, bukan 0,8 ya. Nah, untuk lebih meyakinkan kita bisa ukur dari ukuran keren ini. Jadi ukuran keren inti besi ini bisa kita ukur untuk mengetahui berapa sih daya maksimum atau ampere maksimum dari sebuah trafo tersebut. Nah, gimana cara menghitungnya saya akan bahas di sini ya. Oke, yang pertama saya akan coba ukur dulu dimensi dari ini. Pertama kita harus ketahui dulu rumus dari ini ya, cara mencarinya. Nah, sini saya akan ambil contoh satu ya. Ini trafo banci. Kenapa saya bilang trafo banci? Karena ini menggunakan kawat ML berbahan aluminium. Jadi spesifikasinya trafo banci. Nah, di sini saya contohkan sebuah maaf ya kalau saya nulisnya tangan kiri. Di sini trafo ini outputnya 22 volt CT ya. Di sini 22, di sini 22. Oke, yang pertama kita ukur itu di sini. Antara titik ini ke titik ini ya. Atau kalian bisa lihat di gambar kalau ada gambarnya, kalau enggak bisa lihat di sini aja. Jadi yang diukur itu cuman cuman ini antara ini ya. Di sini akan ukur dengan sorong. Nah, lebarnya ini. Jadi lebarnya ini berapa sentimeter? Nah, di sini terukur ya 50 mm, artinya 5 cm. Nah, sekarang kita akan ukur itu lebar ini. Nah, lebar ini ke sini. Nah, karena ini sama, saya akan ukur di sini ya. Oke, di sini 13. Oke, 13 ya. Artinya 1,3. Nah, di sini kita tulis A dan di sini B. Nah, jadi seperti ini ya. Saya contohkan di sebuah trafo. Ya, sebuah trafo di sini. Nah, di sini output dari trafo tersebut. Oke. Nah, di sini CT dan di sini 22.
Nah, di sini untuk yang ini ya, di sini ke sini ini saya tulis dengan B. Nah, B di sini terukur 5 cm. Dan berikutnya untuk ini ya, lebar keren di sini ya, antara sini ke sini itu saya tulis dengan lambang A. Jadi nilai A di sini tadi terukur 1,3 cm atau 13 cm ya. Nah, sekarang kita udah dapat ukuran dari trafo ini, ukuran pentingnya ya. Sekarang mari kita masukkan ke dalam rumus. Jadi untuk merumus mencari power atau daya trafo sama dengan A dikali 2 dikali B. P sama dengan kita masukkan A nya ya, 2,3 ya. Oh maaf, salah, 1,3, salah penulisan ini. Oke, 1,3 dikali 2 dikali 5. Nah, di sini akan saya gunakan kalkulator ya supaya lebih akurat. Oke, yang pertama 1,3 dikali 2 dikali 5, langsung saja ya. Nah, sama dengan 13 ya untuk hasilnya. Jadi P sama dengan 13. Nah, karena di sini ukurannya kita masukkan ke kuadrat ya. Jadi 13 pangkat 2. Jadi P sama dengan 13 kali 13. P sama dengan, nah ini hasil tadi, kemudian dikali ya 13 kali 13 sama dengan 169. Di sini dapat watt ya, watt dari trafo ini untuk sekunder maupun di primernya sama, jadi 169. Oke, sekarang kita cari arusnya. Jadi I sama dengan, jadi arus dari trafo ini kita masukkan nilai voltase ya. Jadi I sama dengan P per V. V di sini V total ya, bukan per CT nya. Nah, sekarang saya akan masukkan nilainya. Sekarang kita udah dapat arusnya ya, atau I nya, atau daya powernya kita udah dapat 169 watt ya untuk sekunder maupun di primernya. Itu daya normalnya ya, power handlingnya itu. Nah, sekarang saya akan coba mencari arus. Nah, rumus arus yaitu I sama dengan P per V total. Nah, sekarang saya masukkan nilai I, kita cari I nya ya, atau arusnya ampere. P nya berapa? 169 watt dibagi V total. Nah, V total di sini 21 volt CT. 21 ditambah 21 ya. I sama dengan 169 dibagi 21 tambah 21 itu 42. Nah, 42 ya. Jadi I sama dengan 169 dibagi 42. 169 dibagi ya. Di sini akan coba bagi berapa ini? 42 sama dengan, oke, di sini terdapat hasilnya 4 ampere. Oke ya, di sini 4 ampere. Nah, untuk mengetahui ampere ini real atau bukan ya, karena di sini ya di trafo ini menggunakan kawat EML berjenis apa ini, aluminium, maka arus yang dihasilkan dari kawat ini tidak sampai 4 ampere, karena 4 ampere itu untuk kawat ukuran yang, kalau ini tadi saya ukur 0,9 mm ya. Oke ya, udah pas ya, benar 0,9. Nah, 0,9 kawatnya ini ya. Jadi karena kawatnya ukuran 0,9 dari tabel di sini ya,
tabelnya menunjukkan kemampuan arus dari kawat 0,9, yaitu untuk tembaga 4 ampere ya. Jadi 4 ampere itu benar ya, jadi ini akan murni 4 ampere jika menggunakan kawat murni atau kawat tembaga. Karena ini menggunakan kawat aluminium, jadi ampernya nggak sampai 4 ampere, tetapi di sini 2,6 ya. Jadi arusnya ini dalam kurung tembaga ya. Jadi 4 ampere ini jika tembaga, sedangkan ini untuk 2,6 ya ampere untuk ini aluminium. Maaf ya, tulisannya sedikit berantakan ya. Nah, jadi udah dapat ya hasilnya seperti ini. Kalian bisa coba ya screenshot untuk ukur trafo kalian di rumah. Jadi berapa sih daya trafo ini? Nah, jadi daya trafo ini karena dia menggunakan aluminium, kita tinggal kalikan saja. Lalu gimana caranya? Oke, daya trafo. Daya trafo di sini ya, saya akan cek. Sekarang kita masukkan rumus P sama dengan I kali V. V di sini adalah V total. V total. P sama dengan, kita masukkan nilai I nya, I 2,6 ampere dikali V total. V totalnya 21 ditambah 21 sama dengan 42. Jadi P sama dengan, atau daya sama dengan, kita kalikan dulu. Saya gunakan kalkulator lagi, takut salah guys. Oke, 2,6 dikali 42. 2,6 dikali 42 sama dengan 109 ya. Oke, 109,2, kita bikin 19 aja ya. Oke, 109 watt. Nah, udah dapat ya. Jadi kemampuan watt yang dihasilkan dari trafo ini adalah 109 watt. Ini dalam kurung ya. Ini dalam kurung untuk ukuran seperti ini. Ukuran ini dengan daya segini itu aluminium. Nah, lalu gimana kalau ini menggunakan kawat tembaga? Ya, kalau kawat tembaga kita masukkan saja nilai di sini ya. P sama dengan I kali V total. P sama dengan, nah kita masukkan nilai ampere murni dari tembaga itu berapa? Yang ukuran 0,9 mm. Nah, ukuran 0,9 mm itu 4 ampere. Dari tabel kalian bisa lihat ya, 4 ampere dikali V totalnya 42. P sama dengan, ya kita kalikan. Oke ya, saya akan coba kalikan di sini 4 dikali 42. Nah, daya dari trafo murni misalkan ini tembaga ya, yaitu 168 watt. Oke, 168 watt. Nah, ini watt real ya, bukan watt peak atau watt maksudnya watt yang segini ini wattnya yang adalah daya yang aman digunakan berjam-jam, jadi dia tidak rusak, tidak panas berlebihan. Jadi itu daya amannya. Bisa kita gunakan dayanya lebih besar, tetapi akan trafonya lebih cepat panas dan bisa terjadinya risiko kerusakan di gulungan primer. Kenapa gulungan primer bukan sekunder? Nah, karena gulungan primer ini dia hanya dirancang untuk 168 watt. Sedangkan jika dipaksa untuk sekundernya menghasilkan daya 2 kali lipat dari daya normal ini ya, atau lebih, maka di sini akan memaksakan untuk mengaliri arus ya. Jadi efisiensinya jadi menurun, terbuang menjadi panas ya, sehingga di sini mudah terbakar di area primernya. Kebanyakan gitu penyebab kerusakannya. Nah, oke.
yang untuk trafo ini ya. Kalian bisa coba-coba sendiri ya, trafo kalian sendiri untuk hasil prakteknya. Di sini saya akan coba jelasin secara teorinya dulu ya, atau secara pengukuran. Nah, untuk prakteknya akan saya upload di video selanjutnya, apakah benar rumus dari yang saya coba ini atau enggak. Nah, jika kalian ingin video berikutnya tetap hadir ya, jangan lupa di subscribe dan di like ya. Jangan lupa komennya juga, supaya ada yang kurang atau ingin ditanyakan silakan. Dan terima kasih buat hadirnya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.